Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan menuju ke kampung nelayan. Kita akan belajar tentang kehidupan nelayan dan biota laut yang ada di daerah Lamongan. Kita akan menuju di daerah Lamongan, yaitu Desa Tunggul. Desa Tunggul merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada di pantai Laut Jawa. Secara administrasi, bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa. Bagian timur berbatasan dengan Desa Kranji. Sedangkan bagian barat berbatasan dengan Desa Panciran. Laut Jawa merupakan perairan yang dangkal dengan luas kurang lebih 310.000 km persegi di antara Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Semua itu di gugusan kepulauan Indonesia. Laut ini relatif muda, terbentuk sekitar 12.000 tahun sebelum Masehi. Di Laut Jawa terdapat beberapa gugusan pulau dan kepulauan, di antaranya Kepulauan Seribu di utara Kabupaten Tangerang, dan Kepulauan Karimun Jawa termasuk di Jawa Tengah. Kemudian Kepulauan Masalimbo dan Pulau Kagean beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang berada di Provinsi Jawa Timur, di mana yang kita mau tuju sekarang. Laut Jawa juga pernah menjadi jalur utama dalam perdagangan dunia dan mencapai masa keemasannya pada abad ke-17. Pada masa itu, Laut Jawa sering disinggahi banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia guna mencari rempah-rempah. Dari sinilah muncul beberapa bandar atau kota-kota pelabuhan di pesisir yang akhirnya berkembang pesat, seperti Jakarta, Cirebon, Tegal, Tuban, dan Surabaya itu sendiri. Perikanan adalah kegiatan ekonomi penting di Laut Jawa. Kurang lebih ada 3.000 lebih spesies kehidupan yang ada di laut di daerah ini. Kehidupan nelayan di Tunggul, Blimbing, Paciran, Lamongan. Keberadaan nelayan di Lamongan sudah sejak zaman dulu secara turun-temurun. Profesi sebagai nelayan sangat melekat kuat, sehingga bekerja sebagai nelayan menjadi obsesi hidup mereka dan suatu kebanggaan bila anak-anaknya sudah bisa bekerja sebagai nelayan sejak kecil. Secara umum, nelayan Lamongan terbagi 4 golongan. Yang pertama, nelayan pinggiran, kedua, nelayan harian, ketiga, nelayan mingguan, keempat, nelayan 2 mingguan. Manfaat laut bagi manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi sahharal bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastahrijū minhu hilyatan talbasunaha
wa taral fulka mawakhira fihi walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Pada ayat di atas ada 5 pesan yang disampaikan. Yang pertama, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Yang dimaksud di sini adalah ikan. Yang kedua, kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Ketiga, kamu melihat bahtera berlayar padanya. Keempat, supaya kamu mencari keuntungan dari karunia Allah. Dan yang terakhir adalah supaya kamu mensyukurinya. Untuk selanjutnya, biota laut. Biota laut adalah beraneka makhluk hidup yang ada di dalam laut, baik hewan, tumbuhan, maupun terumbu karang. Biota laut dibagi menjadi 3, yaitu plankton. Plankton adalah jenis biota laut yang berenang dan mengambang menyelusuri arus. Biota ini tidak dapat berenang melawan arus. Plankton dibagi menjadi 2, yaitu zooplankton, yaitu makhluk hidup berupa hewan. Yang kedua, fitoplankton, yaitu makhluk hidup berupa tumbuhan. Biota laut yang kedua adalah bentos. Bentos adalah jenis biota laut yang hidupnya di kawasan dasar laut. Bentos dibagi 3 golongan menurut tipe hidupnya, yaitu 1. Melekat atau menempel. 2. Merambat. 3. Meliang. Untuk jenis biota laut yang ketiga adalah nekton. Nekton adalah jenis makhluk hidup yang berprofesi berenang aktif di kawasan perairan. Nekton diingatkan menjadi pemangsa paling atas pada beberapa besar menjadi rantai makanan di laut. Nekton ini jenisnya terbanyak, kurang lebih ada 16.000 jenis. Untuk selanjutnya, jenis hasil ikan laut. Hasil ikan laut yang menjadi unggulan di Desa Tunggul diantaranya 1. Ikan kakap merah. Kakap merah adalah spesies ikan kakap yang banyak ditemukan di Samudra Hindia Timur. Ikan kakap mengandung banyak vitamin seperti vitamin D, vitamin E, dan juga untuk mendukung pertumbuhan sel darah merah, untuk membantu transportasi oksigen dan menjadi antioksidan dalam tubuh kita. Jenis ikan yang kedua adalah ikan suwangi atau yang sering disebut ikan mata goyang. Ikan suwangi adalah jenis ikan yang hidup di perairan dangkal. Ikan suwangi kaya akan vitamin, protein, dan mineral. Yang ketiga, ikan kue. Ikan kue berbentuk oval dan pipih. Manfaatnya untuk kesehatan
bisa mempercepat pertumbuhan otot, menjaga elastisitas pembuluh darah, mengobati radang kulit. Kemudian juga mengandung kalsium, vitamin D, dan vitamin C. Untuk selanjutnya, jenis ikan tenggiri. Ikan tenggiri mungkin paling banyak dikenal di Indonesia, bahkan sudah menjadi komoditas ekspor. Ikan tenggiri ini termasuk jenis ikan pelagis yang hidupnya di permukaan air laut. Ikan ini mengandung omega 3 yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan otak kita. Untuk selanjutnya, ikan tongkol. Ikan tongkol, ikan yang hidup di dasar perairan laut. Ikan ini masih memiliki kekerabatan dengan ikan laut lain, yaitu ikan tuna. Manfaat ikan tongkol sangat bagus untuk kekuatan tulang dan imunitas tubuh kita. Ikan tongkol juga mengandung vitamin A, vitamin D, dan omega 3. Yang terakhir adalah ikan kuningan. Ikan kuningan bermanfaat untuk membantu menurunkan resiko penyakit jantung, untuk menjaga kesehatan otak, menjaga kesehatan mata, dan berpotensi mencegah dan mengatasi depresi. Jadi kesimpulannya, untuk ikan itu sangat bagus untuk pertumbuhan kita, terutama untuk pertumbuhan otak kita. Oke. Untuk selanjutnya, manfaat biota laut. Manfaat biota laut bagi manusia: 1. Bisa menjadi sumber obat-obatan. Kedua, bisa menjadi penambah penghasilan bagi masyarakat. Ketiga, menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Keempat, ikan dan rumput laut bisa kita konsumsi dan akan meningkatkan gizi. Untuk selanjutnya, cara melindungi biota laut. Cara kita melindungi biota laut agar tetap lestari yaitu dengan cara 1. Menanam dan melanggengkan hutan bako yang berada di bibir pantai. Kedua, pembatasan atas pemungutan terumbu karang secara liar sebagai habitat bagi makhluk hidup biota laut. Pembatasan pemakaian bahan peledak untuk pengambilan ikan. Yang terakhir, tidak membuang sampah atau limbah industri ke laut secara sembarangan. Selanjutnya, alat tangkap ikan. Alat yang digunakan untuk para nelayan di daerah Tunggul, yang pertama menggunakan pancing. Pancing ini mungkin alat yang masih tradisional atau sederhana, tapi sifatnya tidak merusak biota laut. Yang kedua adalah cantrang. Tapi cantrang sekarang diganti dengan jaring tarik berkantong. Karena cantrang adalah alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasiannya yang dilakukan di dasar perairan laut sampai menyentuh dasar perairan, sehingga cantrang ini tidak bagus untuk kehidupan atau biota laut yang ada di dasar perairan karena bisa merusak habitatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan jaring melingkar. Ada pukat tarik, pukat hela. Sebenarnya ini masih jenis
alat tangkap ikan cantrang. Kemudian ada jaring angkat dan perangkap. Kemudian alat pendukung yang digunakan sekarang di daerah Tunggul. Cara penangkapan di Indonesia sekarang lebih efisien, yaitu dengan menggunakan teknologi sekarang. Yang pertama adalah GPS, Global Position System. Fungsinya, GPS akan memberikan informasi lokasi memancing di mana terdapat potensi dan posisi ikan, sehingga memudahkan para nelayan untuk langsung menuju lokasi yang ada atau tidaknya beberapa ikan. Alat pendukung yang kedua adalah Fishfinder. Fishfinder ini adalah semacam TV sonar untuk melacak atau mengetahui posisi ikan juga. Fishfinder merupakan perangkat elektronik yang bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik dan menangkap kembali pantulannya. Fishfinder sejenis alat pencarian sonor yang digunakan untuk memindai ada atau tidaknya ikan di sekitar kapal. Dengan demikian, nelayan akan dapat menentukan apakah jala yang diturunkan atau tidak diturunkan, karena tergantung ada tidaknya ikan. Alat pendukung yang ketiga yaitu dengan aplikasi pasang surut air laut. Hadirnya aplikasi pasang surut air laut memudahkan para nelayan untuk mencari ikan. Alat pendukung yang kelima adalah aplikasi perakiraan cuaca. Aplikasi ini juga membantu untuk melihat cuaca terbaru dan memprediksi lokasi ikan berada. Kondisi cuaca untuk keselamatan, sedangkan prediksi lokasi ikan untuk meningkatkan jumlah tangkap ikan. Hadis hewan laut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma fa in tawadda'na bihi adisna afanatawadda' bima'i bahri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwat tahuru ma'uhul khillu maitatuhu, yang artinya seseorang pernah menanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami pernah naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Hadis riwayat Ahmad nomor 8737. Rasulullah juga bersabda tentang dihalalkan dua bangkai dan darah. Lana maitatani wa damani fa ammal maitatani wal hudu wal jaradu wa ammad damani fal qabidu wat tihalu. Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan linfa. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3305. Untuk selanjutnya adalah kisah.
Kisah Al-Sabusab, orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 163 hingga ayat 166. Kisah ini menceritakan tentang kaum yang melanggar aturan Allah pada hari Sabtu. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat orang-orang yang tidak taat menjalankan perintah Allah dengan mengubah wujud mereka menjadi kera. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok kaum di suatu negeri yang subur dan makmur, dikenal dengan nama Eilah. Negeri ini terletak di dekat Laut Merah, antara kota Madian dan Gunung Sinai di daerah Mesir. Sebagian pekerjaan kaum Eilah adalah berprofesi sebagai nelayan. Ada suatu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh kaum Eilah, yaitu bekerja pada hari Sabtu. Pada hari itu, mereka wajib meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Padahal ikan-ikan di laut banyak bermunculan di hari Sabtu. Dalam hal ini, Allah menguji ketaatan mereka. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Hari ini adalah hari Jumat, tepatnya malam Sabtu. 3 orang nelayan berjalan ke arah laut. Mereka membawa tali, jaring, dan perangkap ikan. Kau yakin kita akan melaut malam ini? Memangnya kenapa? Kau takut? Sebenarnya aku agak takut. Tenang saja, kita tidak akan melaut malam ini. Kita hanya memasang perangkap ikan. Lalu dari Ahad baru kita ambil ikan-ikan itu dari perangkapnya. Bagaimana? Ide yang bagus bukan? Ya. Aku setuju. Mereka bertiga memasang tali, jaring, dan membuat perangkap ke arah tempat air untuk menampung ikan-ikan yang dihanyutkan air laut. Sehingga kalau ikan-ikan itu sudah masuk ke dalam perangkap, mereka tidak bisa melarikan diri. Ternyata benar, di hari Sabtu banyak ikan-ikan bermunculan dan masuk ke dalam perangkap. Akibatnya, pada hari berikutnya, nelayan yang lain tidak mendapatkan ikan. Apa kalian telah bertindak curang dengan ikan-ikan itu, sehingga kami tidak mendapatkan ikan hari ini? Bicara apa kau? Seenaknya saja kalau bicara. Kami bertiga baru pulang pagi ini. Jangan iri dengan hasil tangkapan ikan kami. Aku tidak iri dengan tangkapan ikan kalian. Aku hanya khawatir kalian lupa tentang aturan Allah yang melarang kaum kita memancing ikan di hari Sabtu. Kau tenang saja, kami tidak lupa aturan itu. Hari demi hari berganti. Perbuatan 3 orang nelayan yang memasang perangkap ikan diketahui beberapa nelayan yang lain. Ada sebagian orang yang ikut-ikutan memasang perangkap, namun sebagian yang lain tidak. Aku sangat sedih melihat saudara kita melanggar aturan Allah. Benar, aku takut Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kaum Eilah. Sebaiknya kita menasihati mereka agar segera bertaubat. Ya, kau benar, aku setuju. Kedua nelayan itu mendatangi saudaranya yang melanggar aturan Allah dengan harapan agar mereka segera bertaubat. Namun keduanya malah diusir. Wah, sungguh beruntung kita hari ini. Lihatlah ikan-ikan yang kita dapatkan.
Benar, banyak sekali hasil tangkapan ikan hari ini. Pasti karena hasil kerja keras kita. Di sisi lain, orang-orang yang taat kepada Allah mendapat hasil tangkapan yang sedikit. Hanya ada beberapa ekor ikan di jaring mereka. Hari ini kita mendapatkan sedikit ikan. Mungkin ikan-ikan itu sedang bersembunyi. Walaupun sedikit, kita harus tetap bersyukur dengan hasil yang kita dapatkan. Setidaknya, kita tidak melanggar aturan Allah dan bekerja dengan cara yang benar. Keesokan harinya, peristiwa menggemparkan terjadi. Kota Eilah mendadak menjadi sepi. Tak tampak aktivitas jual beli yang ramai seperti biasanya. Terdengar isak tangis dari beberapa rumah. Ternyata orang-orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu dengan melakukan tipu daya berubah wujud menjadi seekor kera. Astaghfirullahaladzim, apa yang terjadi padamu? Kenapa tiba-tiba kau berubah wujud seperti ini? Nauzubillah min zalik. Ini pasti azab yang Allah turunkan. Segeralah bertobat kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni perbuatan kalian. Para nelayan yang berubah wujud menjadi kera hanya bisa menyesali perbuatannya dengan menangis tanpa bisa berkata-kata. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Tidak hanya berubah wujud menjadi kera, mereka tidak diberi keturunan dan selang 3 hari kemudian meninggal dunia. Demikian akhir dari kisah kaum Eilah yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu dengan melakukan tipu daya. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, hendaknya kita sebagai hamba patuh pada aturan yang telah ditetapkan Allah. Kedua, jangan bersikap sombong atas usaha yang dilakukan atas dasar menipu Allah. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketiga, sebaiknya kita menghargai orang yang menasehati dalam hal kebenaran, bukan malah mencelanya, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah di atas dapat kita tarik kesimpulan, jadi jangan sekali-kali melanggar peraturan Allah, karena Allah akan memberi balasan azab yang lebih pedih. Demikian penjelasan tentang kehidupan nelayan dan biota laut Indonesia yang ada di Desa Tunggul, Kecamatan Panciran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.